Selamat datang di program pelajaran Hayat Alkitab yang dipersembahkan oleh Yayasan Perpustakaan Injil yang menyajikan ministry dari Watchmeni dan Winnesley, dua minister ekonomi Allah yang melayani bersama-sama di Tiongkok selama hampir 20 tahun. Watchmeni dipenjarakan oleh pemerintah di Tiongkok pada tahun 1952 dan tetap dipenjara sampai kematiannya pada tahun 1972. Setelah Watchmeni dipenjarakan, Winnesley melanjutkan ministry ini di Taiwan, lalu di Amerika, dan akhirnya di seluruh dunia. Dia melayani Tuhan selama lebih dari 70 tahun, sampai dia dipanggil Tuhan pada tahun 1997. Kontribusi utamanya adalah melalui jerih lelahnya selama 21 tahun, dia membuat pelajaran hayat, penafsiran yang menyeluruh untuk seluruh Alkitab. Program ini didasarkan pada berita-berita tersebut. Sebelum kita bergabung dengan program hari ini, saya ingin memberi Anda situs web kami di mana Anda dapat menemukan lebih banyak program seperti ini. Situs web kami adalah pelajaranhayat.com. Sekali lagi, pelajaranhayat.com. Sekarang, inilah program kita hari ini. Kita akan memiliki pelajaran hayat yang luar biasa dari kitab Roma hari ini. Kita akan melihat Abraham sebagai contoh pembenaran. Dan saudara Silitonga telah hadir sekali lagi untuk bergabung bersama kita, bersekutu lebih banyak tentang pelajaran hayat kitab Roma ini. Saudara Silitonga, pelajaran hayat kitab Roma ini menurut saya sama bagus dan enaknya dengan pelajaran hayat kitab Kejadian. Iya, betul. Saya juga sangat senang dengan pelajaran hayat kitab Roma. Saya sangat terkesan dengan pelajaran hayat kitab Roma, di mana kita dapat melihat bagaimana Paulus sepertinya dipenuhi dengan pandangan dari kitab Kejadian saat dia menulis kepada orang-orang kudus di Roma. Dan dalam kitab Kejadian, Roh Kudus memberi kita gambaran yang sangat jelas tentang pembenaran. Bisakah Anda memberikan sedikit pendahuluan tentang ini? Baik. Secara luaran sepertinya kita sedang membahas hal doktrinal seperti pembenaran. Tapi sebenarnya Paulus menulis buku ini berdasarkan pengalaman. Dan buktinya adalah fakta bahwa dia memberi kita bukan hanya disertasi doktrinal yang berkaitan dengan pembenaran, tapi juga dia memberi kita satu model hidup, contoh dan teladan dalam pribadi Abraham. Abraham adalah orang yang percaya Allah. Dan Allah yang dia percayai itu adalah Allah yang memberi hayat kepada orang mati dan yang membuat apa yang tidak ada menjadi ada. Jadi dia pasti menikmati pembenaran di dalam hidupnya dan di dalam pengalamannya, bukan hanya secara doktrinal. Saya suka Roma pasal 4 ayat 3 yang berkata, sebab apakah yang dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kita sebagai orang Kristen hari ini, kita percaya dalam Kristus Yesus. Ketika kita percaya ke dalamnya, itu diperhitungkan kepada kita sebagai kebenaran atau keadilbenaran. Pembenaran artinya disetujui oleh Allah menurut standar kebenarannya. Dan di luar Kristus dan selain percaya ke dalam Kristus ini, tidak ada orang yang dapat dibenarkan di pandangan Allah. Dan Paulus dalam tulisannya tentang pembenaran membawa kita kepada Abraham yang percaya kepada Tuhan. Tuhan yang membuat apa yang tidak ada menjadi ada dan yang memberi hayat kepada orang mati. Itu berarti dia percaya kepada Allah kebangkitan. Abraham percaya kepada Allah kebangkitan, dan inilah yang menjadi pembenarannya. Benar, Saudara Elisa. Mari bergabung dengan Saudara Winnesley untuk pelajaran hayat hari ini. I surely love this book. Saya menyukai surat Roma karena surat ini ditulis secara padat dan real. Meskipun surat ini membahas banyak doktrin, namun semuanya ditulis menurut fakta dan pengalaman. Surat Roma didasarkan pada pengalaman. Pembenaran bisa terlihat sebagai suatu doktrin saja. Namun, Rasul Paulus memberi satu teladan yang hidup bersamaan dengan pembenaran, yaitu Abraham. Adam tercipta, namun Abraham terpanggil. Jauh sekali perbedaan antara tercipta dan terpanggil.
Kitab Kejadian dapat dibagi dalam dua bagian besar. Bagian pertama meliputi 10,5 pasal pertama yang mengisahkan sejarah kaum tercipta dengan Adam sebagai bapa dan kepalanya. Bagian kedua dari pertengahan pasal 11 sampai akhir kitab tersebut mengisahkan sejarah kaum terpanggil dengan Abraham sebagai bapa dan kepalanya. Sejak zaman Kain, manusia tidak mengindahkan pengenalan terhadap Allah, bahkan telah meninggalkan Allah. Manusia meninggalkan Allah dan mendirikan kota Henok. Inilah kebudayaan manusia yang mula-mula, seperti yang tercatat pada Kejadian pasal 4. Kemudian keturunan Nuh di Babel meninggalkan Allah. Sebelum air bah, mereka belum seluruhnya meninggalkan Allah. Sampai keturunan Nuh, barulah Allah ditinggalkan sama sekali. Bahkan mereka mutlak jatuh ke dalam penyembahan berhala. Persundalan mengikuti penyembahan berhala. Pada masa Kejadian pasal 19, umat manusia yang sudah menggantikan Allah dengan berhala jatuh ke dalam keadaan sodomi. Akibatnya timbullah berbagai macam kejahatan. Inilah latar belakang Roma pasal 1. Roma pasal 1 ditulis menurut sejarah kejatuhan manusia, yaitu tidak mengindahkan pengenalan akan Allah, menggantikan Allah dengan berhala, jatuh ke dalam persundalan, dan menghasilkan berbagai macam kejahatan. Tetapi Allah memanggil satu orang beserta istrinya keluar dari kaum itu. Allah memanggil Abraham dengan menampakkan dirinya sebagai Allah yang maha mulia. Allah memanggilnya bukan hanya dengan kata-kata, Dia memanggilnya dengan kemuliaannya. Abraham melihat kemuliaan Allah dan tertarik. Pengalaman kita juga demikian. Dalam satu segi, kita juga telah melihat kemuliaan Allah. Ketika kita mendengarkan Injil dan Injil itu masuk ke dalam kita melihat kemuliaan Allah. Saudara Silitonga, Saudara Winnesley mengatakan bahwa ada perbedaan yang besar antara dipanggil dan diciptakan. Dan dipanggil itu jauh lebih berhubungan dengan kemuliaannya. Bisakah Anda jelaskan lebih jauh? Ini adalah poin yang luar biasa. Tidak ada seorang pun di antara kita yang secara alami memiliki iman. Anda tidak punya, saya juga tidak punya. Iman kita secara langsung berasal dari infusi dan transfusi dari Allah yang maha mulia. Dan Allah yang maha mulia itu berkali-kali menampakkan diri kepada Abraham. Tanpa penampakan Allah yang maha mulia, Abraham tidak akan memiliki kemampuan untuk percaya. Infusi dan transfusi dari Allah yang maha mulia lah yang membuat Abraham memiliki iman yang berasal dari Allah. Seringkali orang mungkin berkata, oh kamu perlu lebih beriman, kamu perlu mengumpulkan lebih banyak iman. Sejujurnya itu mutlak salah. Yang kita butuhkan adalah lebih banyak menikmati Allah yang maha mulia. Dan bahkan Kristus disebut dalam kitab Ibrani sebagai cahaya kemuliaan Allah. Artinya Allah itu seperti matahari yang bersinar. Dan yang utama dari sinar itu adalah pancarannya. Dan Kristus adalah cahaya dari Allah. Allah yang maha mulia yang menjangkau manusia. Dia bukan hanya Allah yang maha mulia. Dia bahkan adalah yang utama dari Allah yang maha mulia. Jadi saat kita menggunakan waktu bersama Dia dalam doa, saat kita menggunakan waktu bersama Dia dalam firman, kita sebenarnya sedang diinfus dengan Allah yang memikat. Magnet yang terbesar di seluruh alam semesta adalah Yesus Kristus. Ketika semua elemen Kristus diinfuskan ke dalam kita, itulah yang menjadi iman di dalam kita, yang membuat kita menjadi keturunan Abraham dalam iman. Jadi saya menyukai poin ini. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 2, Stefanus berkata tentang Allah yang maha mulia. Allah yang maha mulia menampakkan diri kepada bapa kita Abraham. Abraham tidak akan memiliki iman untuk keluar dari situasinya saat itu apabila Allah yang maha mulia
tidak menampakkan diri berulang-ulang kepadanya. Gambaran ini sangat baik. Ini akan mengubah seluruh perasaan, seluruh konsep yang mungkin kita pegang sebelumnya tentang iman. Benar. Allah yang Maha Mulia menampakkan diri dan iman ditransfusikan dalam persona Kristus ke dalam kita. Baik sekali bukan? Gambaran yang luar biasa. Persona Kristuslah yang mentransfusikan iman, dan dialah yang memikat kita. Bila Anda mendengar tentang Kristus ini, yang adalah Allah dan manusia, dan mendengar tentang ministrinya yang meliputi seluruh wahyu perjanjian baru, dan juga mendengar bahwa hari ini dia adalah roh pemberi hayat yang ajaib, Anda pasti tertarik. Dan bahkan jatuh cinta kepada Kristus yang terkasih ini, yang begitu mudah didekati dan dapat dinikmati. Saat kita berpaling kepadanya, berbalik kepadanya, mengontaki dia, kita akan diinfus dengan dirinya sendiri yang menjadi iman kita. Mari bergabung kembali dengan Saudara Winnesley untuk mempelajari lebih lanjut tentang pelajaran hayat kita. Abraham was called. Seperti Abraham, kita juga dipanggil oleh Allah yang Maha Mulia. Abraham sama dengan kita. Janganlah mengira kita berbeda dengannya. Kita tidak seharusnya mengira kita berbeda dengan Abraham. Kita tidak seharusnya meninggikan Abraham dan merendahkan diri kita sendiri, karena kita semua sama tinggi. Meskipun Abraham telah dipanggil oleh Allah, dia tidak mempunyai keberanian untuk meninggalkan negeri yang menyembah berhala. Sehingga Allah terpaksa menggunakan ayah Abraham untuk membawanya keluar dari Ur Kasdim. Tetapi ketika Abraham masih belum cukup berani mengikuti Allah secara mutlak, Allah terpaksa mengambil ayahnya. Ayahnya meninggal di Haran, dan Allah memanggil Abraham untuk kali kedua. Allah mengambil ayah Abraham, dan dia tidak menghendaki Abraham membawa sanak saudaranya yang manapun bersamanya. Dia tidak lagi beserta dengan ayah atau keponakannya. Dia sendirian dengan istrinya. Ia telah meninggalkan negerinya, sanak saudaranya, dan rumah bapaknya. Namun, masih ada satu lagi yang harus ia tinggalkan, yaitu dirinya sendiri. Dia terlalu bersandar kepada dirinya sendiri. Kita mengetahui bahwa Abraham masih melekat kepada dirinya sendiri. Ini bisa kita lihat dari reaksinya terhadap saran Sara agar ia mempunyai keturunan dari Hagar. Saran Sara adalah ujian yang membuktikan bahwa Abraham masih berada di dalam dirinya yang lama. Bagiannya ini adalah ciptaan lama. Namun, maksud Allah memanggil Abraham adalah agar ia sama sekali meninggalkan setiap bagian ciptaan lama. Bukan hanya negeri, sanak saudara, dan rumah bapaknya, tetapi juga keluar dari dirinya sendiri. Sekalipun demikian, Abraham menuruti saran Sara, dan hasilnya adalah Ismail. Ini adalah satu kesalahan yang sangat serius yang menyebabkan orang Yahudi terus-menerus menderita. Kapan Abraham meninggalkan dirinya sendiri? Yaitu ketika ia berumur 100 tahun, pada saat ia telah menganggap dirinya sebagai orang mati. Setiap orang mati tentu sudah meninggalkan dirinya sendiri. Pada umur 100 tahun, Abraham mengamati dirinya sendiri dan berkata, "Habislah aku seperti orang mati." Roma pasal 4 ayat 19 mengatakan, ia melihat dirinya sendiri seperti sudah mati. Seperti telah kita lihat, kaum tercipta telah jatuh sedemikian rupa sehingga mereka menggantikan Allah dengan berhala. Allah tidak dapat berbuat apa-apa lagi atas mereka. Tetapi dari kaum tercipta yang jatuh, Allah memanggil Abraham keluar untuk menjadi bapa dan kepala kaum yang baru, yaitu kaum terpanggil. Termasuk kaum manakah kita? Kaum tercipta ataukah kaum terpanggil? Kita termasuk yang terpanggil. Tetapi kita sama dengan bapa kita Abraham. Seperti dia, kita memberikan reaksi terhadap panggilan Allah setapak demi setapak, tidak mutlak.
Kita semua di dalam proses menjawab panggilan Allah. Tak peduli berapapun lemahnya Anda, saya yakin akhirnya Anda akan dipanggil. Saya anjurkan Anda bergegas, keluarlah dari segala yang bukan Allah. Saudara Silitonga, berbicara tentang panggilan, tentu saja semua orang beriman sejati dalam Kristus memiliki pengalaman ini. Tentunya kita semua telah dipanggil. Jika tidak, kita tidak dapat percaya kepada Injil dan menerima Kristus sejak awal. Dapatkah Anda memberi komentar untuk perkataan bahwa panggilan kita tidak lengkap sampai kita dipanggil keluar dari diri kita sendiri, bahkan dipanggil keluar dari segala sesuatu yang bukan diri Allah sendiri? Ini luar biasa, karena ini adalah wahyu tertinggi tentang panggilan Allah. Seringkali kita mungkin berpikir bahwa dipanggil oleh Allah hanyalah perkara objektif. Abraham juga memulainya demikian. Pertama, dia dipanggil keluar dari satu negeri ke negeri lain. Dia dipanggil keluar dari rumah ayahnya, dari kerabatnya, tetapi ini masih objektif. Pada akhirnya, panggilan Allah itu bukan hanya untuk memanggil Abraham keluar dari tempat dan hal tertentu, tetapi bahkan untuk memanggilnya keluar dari dirinya sendiri untuk masuk ke dalam segala sesuatu yang adalah diri Allah. Jadi sebenarnya Allah itu memanggil kita keluar dari satu persona untuk masuk ke dalam persona yang lain. Pada akhirnya kita akan sepenuhnya keluar dari diri kita sendiri dan masuk ke dalam diri Allah. Sepertinya panggilan Allah adalah untuk memanggil Abraham agar masuk ke negeri Kanaan. Namun sebenarnya panggilan Allah adalah untuk memanggil Abraham keluar dari segala sesuatu yang bukan Allah. Bahkan keluar dari dirinya sendiri untuk masuk ke dalam Allah. Jadi ini adalah gambaran yang luar biasa. Saya suka perkataan Paulus dalam Filipi pasal 3 ayat 9. Dia berkata, agar aku bisa ditemukan di dalam Kristus. Maka kedambaan Allah dalam memanggil kita keluar adalah untuk memanggil kita keluar dari segala sesuatu yang bukan Allah, termasuk diri kita sendiri, untuk masuk ke dalam Allah yang merupakan persona yang paling ajaib di seluruh alam semesta. Saya tidak tahu bagaimana dengan Anda, tetapi selama program ini, saya ingin dipanggil keluar dari segala sesuatu untuk masuk ke dalam Allah yang mustika ini. Kita perlu dipanggil keluar dari diri kita sendiri. Ya, betul. Kita perlu dipanggil keluar dari diri kita sendiri untuk masuk ke dalam negeri itu, yang adalah diri Kristus sendiri. Mari bergabung dengan Winnesley untuk menyimpulkan pelajaran hayat hari ini. Now, you all have to realize Kaum terpanggil menjadi kaum beriman. Mula-mula Abraham adalah orang yang terpanggil, kemudian menjadi orang yang beriman. Dia telah meninggalkan segalanya dan tidak ada jalan lain kecuali bersandar kepada Allah. Dia bersandar kepada Allah karena tidak mengetahui kemana ia akan pergi. Allah hanya menyuruhnya meninggalkan negeri, sanak saudara dan rumah bapaknya. Allah tidak mengatakan kepada Abraham kemana ia harus pergi. Ini memaksanya bersandar kepada Allah. Allah yang kepadanya Abraham percaya adalah Allah yang menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada. Allah Abraham adalah Allah yang menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada, berarti Dia menciptakan sesuatu dari tidak ada. Allah adalah pencipta. Abraham percaya kepada Allah yang demikian dan menerapkan Allah ini ke dalam keadaannya. Pada satu pihak, Abraham tidak mampu melahirkan anak. Namun Allah menjadikan Ishak, meskipun Ishak belum ada. Allah menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada. Ketika Ishak tidak ada, dan ketika tidak ada kemungkinan baginya untuk ada, Allah mengumumkan akan ada Ishak. Maka Ishak dilahirkan. Allah lah yang menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada.
kita harus percaya kepada Allah yang sama ini, karena Dialah pencipta yang maha kuasa, yang menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada. Allah yang kepadanya Abraham percaya adalah Allah yang menghidupkan orang mati. Hal ini berarti Allah dapat membangkitkan orang mati. Abraham telah mengalami hal ini ketika Allah memintanya untuk mempersembahkan Ishak. Abraham taat. Ketika Abraham mempersembahkan Ishak, ia percaya bahwa Allah akan membangkitkannya dari kematian. Ia percaya Allah akan membangkitkan anaknya dan ia akan menerimanya kembali di dalam kebangkitan. Kita perlu percaya kepada Tuhan Yesus dengan cara yang sama. Kita percaya kepada Allah pencipta yang menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada. Kita juga percaya kepadanya sebagai pemberi kehidupan, sebagai yang dapat membangkitkan orang mati. Saudara Siletonga, dalam perkara pembenaran kita memiliki Abraham sebagai contoh. Benar. Dan perjanjian baru menyingkapkan bahwa Abraham dibenarkan karena dia percaya kepada Allah. Bagaimana kita dapat melihat bahwa imannya lah yang membuat dia dibenarkan? Saya percaya cara terbaik untuk melihat imannya adalah dengan membaca Roma pasal 4 ayat 17. Allah yang kita percayai adalah Allah yang memberi hayat kepada orang mati dan yang membuat apa yang tidak ada menjadi ada. Abraham percaya kepada Allah mengenai dua hal. Pertama, kelahiran Ishak. Ibrani pasal 11 dan Roma pasal 4 menyinggung bahwa Abraham dan istrinya sudah tidak ada harapan. Mustahil di usia mereka untuk memiliki anak. Jadi dari mana asalnya Ishak? Dari mana anak ini berasal? Ini menunjukkan bahwa Abraham mempercayai perkataan Allah kepadanya bahwa dia akan memiliki keturunan. Dan Allah yang dia percayai itu adalah Allah yang membuat apa yang tidak ada menjadi ada. Sepertinya mustahil, tidak mungkin Ishak dapat terlahir. Tapi Allah lah yang membuat apa yang tidak ada itu menjadi Ishak. Bukankah itu luar biasa? Dan tidak hanya itu, Abraham juga percaya kepada Allah yang memberi hayat kepada orang mati. Ini terbukti ketika dia mempersembahkan Ishak dan mendapatkannya kembali. Ketika dia meletakkan Ishak di atas mezbah, sepertinya itu adalah akhir dari segalanya. Tapi dia percaya kepada Allah. Allah datang dan meletakkan pengganti Ishak di atas mezbah. Seekor domba jantan yang tersangkut di semak belukar. Ishak diturunkan dari mezbah itu. Berarti Ishak telah melewati kematian dan kemudian masuk ke dalam kebangkitan. Ini memperlihatkan karakteristik lain dari Allah kita. Bahwa ia adalah Allah yang memberi hayat kepada orang mati. Kita adalah orang Kristen keturunan Abraham yang beriman. Kita adalah keturunan Abraham. Kita beriman sama seperti Abraham beriman. Sungguh mustika kita bisa percaya kepada Allah yang membuat apa yang tidak ada menjadi ada. Sepertinya mustahil bagi kita untuk menjadi orang Kristen. Tetapi melalui percaya kepada Allah, percaya kepada putranya, dia telah membuat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Sepertinya mustahil bagi kita yang seharusnya mati untuk memiliki hayat yang kekal, yaitu diri Kristus sendiri. Tetapi Allah kita memberikan hayat kepada orang yang mati. Jadi sungguh indah kita dapat melihat bahwa melalui imanlah Abraham dapat dibenarkan. Karena dia percaya kepada Allah yang membuat apa yang tidak ada menjadi ada dan memberi hayat kepada orang mati. Dan kita juga percaya kepada Allah yang demikian. Terima kasih Saudara Siletonga untuk persekutuan Anda. Saya berharap Anda bisa kembali bersama kami dalam pelajaran hayat kitab Roma yang lain. Tentu saja. Senang berada di sini Saudara Elisa. Terima kasih. Terima kasih telah mendengarkan program pelajaran hayat Alkitab bersama Witness Lee yang diproduksi oleh Yayasan Perpustakaan Injil. Yayasan Perpustakaan Injil menerbitkan karya Watchman Nee dan Witness Lee, dua hamba Tuhan di Tiongkok. Setelah Perang Dunia II, Watchman Nee mengutus Witness Lee untuk melaksanakan ministrinya di Taiwan.
Kemudian Tuhan memimpinnya ke Amerika Serikat dan pada akhirnya ke seluruh dunia sebelum dia dipanggil Tuhan pada tahun 1997. Yayasan Perpustakaan Injil sekarang memiliki ratusan judul dari karya Watchman Nee dan Winnesley yang tersedia dalam bahasa Indonesia dan lebih dari 50 bahasa lainnya. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang pelajaran hayat, silakan mengunjungi situs web kami pelajaranhayat.com. Terima kasih telah mendengarkan program ini.